Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ardelia. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1, yaitu materi ilmu badi dengan judul pengertian ilmu badi dan juga macam-macamnya. Baiklah, nanti ada rekan-rekan saya yang di sini akan mempresentasikan pula, yaitu Aulia Nur Afifah dan juga Marina Diva Gazalena. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian ilmu badi. Menurut Al-Hashim dalam kitab Jawahir Al-Balaghah, ilmu badi itu adalah ilmu untuk mengetahui aspek-aspek keindahan dalam kalimat yang sesuai dengan keadaan. Jika aspek keindahan itu berada pada makna, maka aspek tersebut dinamakan dengan muhasinat al-ma'nawiyah. Tetapi jika aspek tersebut berada pada lafaz, maka aspek tersebut dinamakan muhasinat al-lafziyah. Sedangkan dalam pokok-pokok ilmu balaghah karangan Kiai Haji Wahab Muhsin, di mana ilmu badi itu secara bahasa adalah wazan fa'ala dari bada'a yang searti dengan isi maf'ulnya, yakni sesuatu yang dibuat tanpa didahului oleh contoh. Sedangkan menurut istilah, yaitu ilmu untuk mengetahui cara memperindah kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan atau mutabaqah li muqtadal hal. Apa sih mutabaqah itu? Mutabaqah itu berfungsi sebagai tempat untuk mencocokkan kalimat lain. Lafaz yang dimutabaqahkan atau disamarkan dengan lafaz itu seperti contoh, misalkan yaghzu dengan yad'u, itu dapat diketahui bahwa tasrifnya lafaz yaghzu itu sama persis dengan tasrifnya lafaz yad'u. Dalam kitab Jauhar Makmun karangan Imam Akhdari, ilmu badi yaitu ilmu mengetahui cara membentuk kalam yang baik sesudah memelihara mutabaqah dan kejelasan dalalahnya. Cara membentuk kalam yang baik itu ada dua macam, yaitu dengan memperhatikan lafaz dan maknanya. Dan pada penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, Aulia Nur Afifah dan juga Marina Diva Gazalena, yaitu tentang pembagian ilmu badi, muhasinat al-lafziyah dan muhasinat al-ma'nawiyah. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada rekan-rekan saya untuk melakukan presentasi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ilmu badi. Nah, jadi pembahasan ilmu badi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama muhasinatul lafziyah atau keindahan-keindahan lafaz, dan yang kedua muhasinatul ma'nawiyah, yaitu keindahan-keindahan makna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang muhasinatul lafziyah atau keindahan-keindahan lafaz. Nah, jadi apa sih muhasinatul lafziyah? Nah, itu tadi keindahan-keindahan lafaz. Jadi, gaya bahasa yang menjadikan kata-kata itu lebih indah dan enak didengar, baik dari segi lafaznya maupun dari artikulasi bunyinya. Nah, muhasinatul lafziyah ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama al-jinas, yang kedua al-iktibas, dan yang ketiga yaitu as-saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang al-jinas. Jadi, al-jinas itu adalah penggunaan dua kata yang sama dalam satu ungkapan namun berbeda makna. Jadi, dua kata yang sama tetapi dua kata yang sama ini berbeda makna. Nah, al-jinas ini terbagi menjadi dua macam nih teman-teman, yaitu yang pertama jinas tam dan yang kedua jinas ghairu tam. Nah, yang jinas tam itu adalah dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal. Nah, dari jenis hurufnya, jumlah hurufnya, harokat hurufnya, dan urutan hurufnya. Contoh dari jinas tam terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Astagfirullahalazim. Nah, di sini ada dua kata sa'ah nih teman-teman. Sa'ah yang pertama itu setelah kata takumu, dan sa'ah yang kedua ini setelah kata ghaira. Keduanya ini sama-sama sa'ah, namun keduanya berbeda makna, yaitu sa'ah yang pertama ini yang berarti kiamat, dan sa'ah yang kedua ini yang berarti zaman atau waktu. Nah, ini adalah contoh dari jinastam, yaitu dua kata yang sama pengucapannya. Contoh selanjutnya dari jinastam yaitu terdapat pada surah Al-Lahab ayat 1-3 yang berbunyi Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Nah, di sini ada dua kata lahab, ada dua kata yang sama yaitu kata lahab namun berbeda makna, di mana kata lahab yang pertama ini mengandung makna Abu Lahab, dan kata lahab yang kedua ini mengandung makna bergejolak. Nah, ini adalah contoh dari jinastam, yaitu dua kata yang pengucapannya sama. Nah, contoh selanjutnya dari jinastam yaitu terdapat pada surah An-Najm ayat 1-3 yang berbunyi Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, di sini ada dua kata yang sama teman-teman, yaitu hawa namun berbeda makna, di mana hawa yang pertama ini mengandung arti terbenam dan hawa yang kedua ini mengandung arti hawa nafsu. Ini adalah contoh dari jinasta. Nah, jinas yang kedua yaitu jinas ghairu tam. Nah, apa sih jinas ghairu tam itu? Jinas ghairu tam adalah dua kata yang mirip pengucapannya namun berbeda makna. Artinya ada perbedaan antara 4 syarat dari jinas tam tadi. Nah, jadi kalau jinas tam ini dua kata yang sama pengucapannya namun beda arti. Namun kalau jinas ghairu tam adalah dua kata yang mirip pengucapannya namun beda arti. Nah, kalau jinas tam itu sama, jinas ghairu tam itu hanya mirip. Nah, contohnya pada surah Al-Mudaththir ayat 9-10 yang berbunyi Fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini ada dua kata yang pengucapannya itu mirip, asir dan yasir. Nah, perbedaannya adalah kata pertama ini menggunakan ain dan kata kedua ini menggunakan huruf ya. Tetapi pengucapannya itu mirip, asir dan yasir. Dari segi harokatnya sama dan dari segi susunannya juga sama. Ini adalah contoh dari jinas ghairu tam. Contoh selanjutnya pada surat Al-Mursalat ayat 20-21 yang berbunyi Alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin. Nah, di sini ada dua kata yang pengucapannya itu mirip, yaitu kata mahin dan kata makin. Yang satunya memakai ha dan yang satunya lagi memakai huruf kaf. Perbedaannya sama ya teman-teman, hanya dalam pengucapannya, yaitu yang satu menggunakan ha dan yang kedua menggunakan kaf. Namun dari segi harokatnya dan dari segi susunannya itu sama, hanya beda dalam pengucapannya. Nah, contoh terakhir ada pada surah Ad-Duha ayat 9-10 yang berbunyi Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, di sini ada dua kata yang pengucapannya itu mirip, yaitu kata taqhar dan kata tanhar. Tetapi hanya berbeda pada huruf qaf dan huruf nun. Kata yang pertama ini taqhar, kata yang kedua ini tanhar. Dua kata yang mirip pengucapannya namun berbeda arti. Itu adalah contoh-contoh dari jinas ghairu tam. Baiklah, penjelasan al-jinas sudah selesai. Selanjutnya yaitu al-iktibas dan as-saja. Di sini kami hanya menjelaskan tentang al-jinas saja, namun kami akan menjelaskan sedikit saja tentang pengertian iktibas dan as-saja. Nah, jadi al-iktibas itu adalah pengutipan ayat Al-Quran atau hadis
baik dalam kalimat yang berbentuk prosa atau syair tanpa memberi petunjuk bahwa itu adalah Al-Quran atau hadis. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada asaja. Asaja adalah kesamaan huruf akhir pada dua kalimat atau lebih sehingga membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Muhasinat al-Ma'nawiyah. Dalam pembahasannya, muhasinat al-Ma'nawiyah dibagi menjadi beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama, badi tauriyah, badi attibaq, badi muqabalah, badi muro'ah, an-nadzir, badi istiqdam, badi al-jam'u, badi at-tafriq, badi at-taqsim, badi at-taqid al-madah, badi taqid azam, badi husnu ta'lil, badi tazahulul arif, badi taujih. Badi tauriyah secara leksikal, tauriyah yaitu bermakna tertutup atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologis, tauriyah yaitu seseorang yang berbicara menyebutkan lafaz yang tunggal yang mempunyai dua macam arti. Badi attibaq yaitu himpunannya dua kata dalam suatu kalimat yang masing-masing kata tersebut saling berlawanan dari segi maknanya. Badi muqabalah yaitu mengemukakan dua makna yang sesuai atau lebih, kemudian mengemukakan perbandingannya secara tertib. Badi muro'ah an-nazir. Ta'rif muro'atun nazir ialah mengumpulkan sesuatu dengan yang munasabah, tetapi tidak dengan jalan yang berlawanan. Badi istiqdam yaitu menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai makna dua, sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Badi al-jam'u. Ta'rif jam'u ialah mengumpulkan yang berbilang pada satu hukum. Badi tafriq. Tafriq itu membedakan dua perkara yang sejenis. Badi taksim yaitu menyebutkan perkara yang berbilang atau lebih dari satu, lalu menyandarkan sesuatu dengan cara ditentukan pada satu persatuan. Badi tauji atau ilham yaitu mendatangkan kalimat yang memungkinkan dua makna yang berlawanan secara seimbang, seperti mengejek, memuji, agar orang yang mengucapkan dapat mencapai tujuannya, yaitu tidak memaksudkan pada salah satunya.